Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di podcast Manita. Berkarya, berbagi, menginspirasi bersama saya Zulika Aurelia Revio. Yang pada topik kali ini kita akan membahas mengenai catatan prestasi SMA Negeri 1 Taliwang di tahun 2022 bersama Bapak Kepala Sekolah, Bapak Salim Said SPD. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat walafiat. Kemudian Zulika gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sekarang kita sudah berada di tahun 2023 ya Pak. Selama satu semester ini banyak sekali pengalaman yang sudah saya dapatkan sama sekolah di sini. Tentunya juga saya alhamdulillah dapat prestasi peringkat 1 di kelas di SMA Negeri 1 Taliwang ini Pak. Alhamdulillah. Mungkin Bapak bisa jelasin ke penonton apa saja prestasi yang sudah dicapai di tahun 2022 ini Pak. Baik, syukur alhamdulillah. Selama 1 tahun terakhir ini saya memimpin SMA Negeri 1 Taliwang. Di tahun 2022 ada banyak sekali prestasi yang ditorehkan oleh SMA 1 Taliwang, baik itu di level kabupaten, level provinsi, level regional, dan level nasional. Saya coba mengkalkulasi atau menghitung semua prestasi-prestasi itu, baik itu prestasi akademik dan non-akademik. Pada penghujung tahun 2022 bulan Desember, ada sekitar 76 prestasi yang diraih oleh para siswa SMA 1 Taliwang. Ya, luar biasa. Jadi ini adalah membuktikan bahwa Bapak dan Ibu guru serta para siswa telah melakukan proses pembelajaran, pembinaan, dan pembinaan di SMA Negeri 1 Taliwang dengan sangat baik. Dan saya sebagai pimpinan SMA Negeri 1 Taliwang sangat bangga dengan apa yang dicapai oleh para siswa. Kemudian saya bisa jelaskan bahwa pada level nasional paling sedikit itu ada 3 prestasi yang diraih oleh para siswa. Yang pertama, juara pada bidang non-akademik tari kreasi yang dikasih judul oleh guru pembinanya itu Ibu Astri, yaitu tarian kaki ancang. Itu juara 2 di level nasional yang diselenggarakan oleh badan tertentu yang berada di pusat, sehingga ada kurang lebih 30 orang penari yang mau ikut ambil bagian di kegiatan itu. Kita mendapatkan juara 2 nasional. Kemudian di bidang Olimpiade Sains Nasional yang diselenggarakan oleh pemerintah secara struktural itu ada 1 bidang yang kita sampai kepada tingkat nasional, yaitu di bidang kimia. Kemudian itu yang menjadi siswa perwakilan kita adalah Merpati. Kemudian yang berikutnya lagi ada yang diselenggarakan oleh BRIN yang masih integral dari pusat ini, yang datangnya melalui pemerintah. Itu lomba karya tulis ilmiah. Itu ada 2 orang peserta yang mengikuti kegiatan itu di Jakarta. Itu prestasi yang berkaitan dengan lomba yang diselenggarakan secara struktural dari pusat ke bawah. Adapun yang dilaksanakan secara mandiri oleh para siswa itu tidak terhitung banyaknya yang level nasional itu. Ada di bidang biologi, bidang kimia, matematika, kemudian ekonomi, dan lain-lain. Jadi yang dilakukan mandiri itu kita beri apresiasi kepada para siswa kita yang sudah sangat luar biasa. Mereka melakukan kegiatan lomba-lomba tingkat nasional secara mandiri. Begitu juga yang level-level provinsi, level regional kemarin yang sangat bergengsi, yaitu kita menjadi juara 3 dan juara 2 lomba Metsko Magna FE Undrap, Fakultas Kedokteran Undrap, FK Undrap. Ya. Jadi dan hebohnya pada tahun ini nih, yang mendominasi lomba itu adalah SMA 1 Taliwang. Jadi kita mengirim ada 11 tim, kemudian yang terjaring 9
tim, dan yang masuk peringkat 10 besar kita itu adalah 9 tim. Kemudian yang menjadi juaranya adalah kita dan SMA 1 Denpasar. Yang juara 1 itu adalah SMA 1 Denpasar. Kemudian kita berada di juara 2 dan juara 3. Nah, yang seperti ini kita berharap pada tahun 2023 nanti anak-anak lebih semangat lagi mengikuti lomba-lomba, karena melihat tren yang dirubah oleh pemerintah saat ini untuk menuju kepada perguruan tinggi negeri yang bonafit lewat SNMPTN itu, penilaiannya dilakukan lewat penilaian nilai rapot, nilai mata pelajaran secara keseluruhan diambil rata-ratanya di bawah 50%. Sedangkan prestasi-prestasi untuk mengikuti lomba-lomba itu, sertifikat dan piagam itu juga dinilai 50%. Jadi anak-anak yang mau menuju ke perguruan tinggi yang negeri dan cukup bonafit itu bisa ditempuh lewat SNMPTN itu, dengan sekarang harus memperbanyak mereka eksis pada kegiatan lomba-lomba yang dilaksanakan baik oleh pemerintah maupun swasta, sehingga sertifikat dan piagam bisa memiliki fungsi yang luar biasa untuk membantu mereka menuju perguruan tinggi dengan SNMPTN. Kemudian kalau prestasi-prestasi non akademik itu banyak juga, ya, di hampir seluruh kegiatan ekstrakurikuler non akademik. Misalnya di basket kita menjadi juara 1 di level Kabupaten Sumbawa Barat, dan kita menjadi juara 1 juga di level Pulau Sumbawa. Kemudian ada juara nasional juga di bidang karate, kemudian ada juara regional juga di bidang karate, kemudian ada juara juga di bidang futsal putra putri pada saat itu. Kemudian berbagai kejuaraan ya yang luar biasa dicapai oleh rekan-rekan kalian di SMA 1 Taliwang. Intinya bahwa pada tahun 2022 itu sampai Desember itu ada kurang lebih 76 prestasi yang diraih oleh para siswa, baik itu akademik maupun non-akademik. Berarti Kak, banyak sekali prestasi yang sudah didapatin sampai tahun 1 Taliwang. Ya, alhamdulillah luar biasa. Maka ini kita nanti pada tahun 2023 ini kita membuat proyeksi prestasi anak-anak itu sampai 100 prestasi. Ya, sehingga ada peningkatan dari tahun 2022 ke tahun 2023. Begitu. Kalau program yang menjadi fokus SMA 1 Taliwang saat ini apa aja? Untuk tahun 2023, karena masih pada tahun pelajaran yang sama, masih tetap akan kita lanjutkan program kita pada tahun pelajaran 2022-2023. Selain meningkatkan prestasi para siswa, ada juga program-program yang berkaitan dengan peningkatan kualitas sarana. Misalnya yang masih kurang di kita adalah laboratorium, kemudian pembenahan perpustakaan dengan melengkapkan koleksi-koleksi perpustakaan, terutama yang berkaitan dengan buku-buku non-fiksi, kemudian buku-buku elektronik, kemudian juga ada lagi pembenahan sarana di bidang peningkatan kualitas kita, karena jumlah kita 834 siswa, jadi kita akan telah pada tahun 2023 ini mencoba memisahkan tempat sholat dohornya putra dan putri dibedakan, sehingga nanti di area belakang yang sudah kita rencanakan dan kita buat bentuk pokoknya dulu tempat ibadah itu, tempat duduknya itu nanti akan kita selesaikan di tahun 2023. Kemudian untuk meningkatkan kualitas sarana juga, kewajiban saya beserta teman-teman lain SMA 1 Taliwang sudah mengusulkan kepada pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk mendapatkan rehabilitasi beberapa ruangan, kemudian membangun laboratorium, kemudian meningkatkan kualitas bangunan paling depan itu supaya tampak lebih asli lagi.
Nah, sehingga nanti berharap kita pada tahun 2023 nanti lewat dana DAK, ini ruangan yang kita pakai podcast saat ini, kemudian ada ruangan kepala sekolah di sebelahnya itu akan ditingkatkan, sehingga nanti simetri bangunan ini dengan bangunan di samping. Itu bagian daripada program kita di tahun 2023. Kemudian lagi peningkatan sumber daya manusianya, kita sudah menjalin kerjasama dengan beberapa sekolah, contohnya dengan SMAN 1 Sumber Besar, itu kita jalin kerjasama menjadi sister school di bidang sains dan teknologi untuk penelitian. Kemudian kita juga sudah bekerjasama dengan BRIDA Kabupaten Sumbawa Barat untuk meningkatkan kemampuan para siswa dan para guru untuk melakukan penelitian atau membuat karya tulis ilmiah. Kemudian peningkatan mutu guru, kita juga kerjasama dengan SMA Negeri 2 Selong. Ya, jadi di sana kita ada MOU dengan mereka untuk meningkatkan kualitas guru yang berkaitan dengan pembelajaran menggunakan kurikulum Merdeka. Ya, jadi kurikulum Merdeka ini karena di Kabupaten Sumbawa Barat kita mulainya tahun ini, kita adalah termasuk sekolah yang sedang melaksanakan implementasi kurikulum Merdeka. Jadi kita menjalin kerjasama dengan sekolah tertentu. Itu untuk peningkatan mutu tenaga pendidiknya Bapak dan Ibu guru kita. Kemudian yang lain-lain, kita juga bekerjasama dengan kepolisian, kerjasama juga dengan TNI Angkatan Darat untuk membuat satu program bersama bagaimana caranya para lulusan SMAN 1 Kalimantan itu yang memiliki minat dan kemampuan menjadi tentara dan menjadi polisi itu bisa terekrut dengan baik. Jadi sudah dipersiapkan dari awal, akan dipersiapkan dari awal mereka mengikuti semacam kurikulum mandiri bagaimana menjadi polisi dan menjadi tentara tanpa harus mengikuti tes, tetapi belum tahu bayangan apa yang harus mereka kerjakan. Kemudian kepada teman-teman yang akan menuju ke perguruan tinggi negeri, itu kemarin ada beberapa lembaga yang masuk ke sekolah. Yang pertama itu BTS, itu adalah sebuah lembaga kerjasama dengan kegiatan ekstrakurikuler sekolah yang datangnya dari Denpasar, difasilitasi oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa Barat. Kemudian ada lagi APRA College untuk para siswa yang akan menuju kepada sekolah kedinasan. Jadi APRA College ini orientasinya adalah membimbing para siswa kelas 11, kelas 12, terutama yang kelas 12, bagaimana step-step atau langkah-langkah mereka agar mudah memasuki sekolah-sekolah kedinasan, misalnya IPDN, kemudian STTD, kemudian sekolah kedinasan sandi negara, intelijen, kemudian dan lain-lain. Nah, ini bentuk kerjasama yang kita bangun dengan berbagai pihak. Kira-kira Zulaika nanti kalau udah kelas 12 tamat, tujuan kuliahnya mau kemana? Saya pengen ambil teknik kimia, Pak. Oh ya, kalau mau ambil teknik kimia, maka dari sekarang persiapin kemampuannya di bidang matematika dan di bidang kimia serta biologi ya. Kemudian nanti yang kita lihat mau menuju ke perguruan tinggi itu juga apabila tesnya melalui SBMPTN, maka nanti ada tesnya itu adalah literasi bahasa Indonesia dan literasi bahasa Inggris. Jadi bahasa Inggris termasuk mata pelajaran yang harus fokus kita kembangkan karena di sana nanti termasuk nilai yang kita harus perkuat untuk menuju perguruan tinggi. Mungkin sebelum kita tutup nih Pak, ada quote of the day buat teman-teman. Kata-kata motivasi buat kata-kata motivasi buat para siswa seluruhnya yang di SMA 1 Kaliwang. Jadi keberhasilan itu kuncinya adalah pembuka jalannya itu adalah keberanian. Jika sudah berani menetapkan tujuan hidup,
membuat step-step mencapai tujuan hidup, kemudian melaksanakan step-step itu dengan benar, insya Allah Allah Ta'ala, Tuhan kita yang Maha Esa, pasti akan memberi jalan untuk itu. Karena memang Allah berjanji, ya, siapa yang sungguh-sungguh pasti dia mendapat. Nah, apa yang engkau pikirkan atau apa yang engkau sangkakan terhadap aku, maka itulah yang akan menjadi kenyataan hidupnya. Jadi membuka dulu, mendobrak dulu jalan-jalan, ya, jalan-jalan yang masih tertutup itu dibuka gemboknya dengan keberanian membuka itu, sehingga nanti juga kita yang diharapkan itu bisa dilalui dengan baik. Tanpa keberanian maka pasti akan terjadi keraguan-keraguan. Apabila terjadi keraguan-keraguan, pasti tidak pernah akan memulai melakukan sesuatu. Oleh karena itu kata kuncinya berani melakukan sesuatu. Buang keraguan-keraguan, kemudian ikuti stepnya, rencanakan, ikuti, laksanakan, dan terakhir adalah berdoa. Karena semua usaha manusia tanpa diridhoi dan direstui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan bisa terlaksana. Nah, apapun usaha kita, maka yang menjadi titik awalnya adalah bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala memohon agar semua yang kita rencanakan, kita laksanakan dan mencapainya dengan baik itu atas ridho, bimbingan dan kasih sayang Allah. Begitu. Jadi gitu teman-teman, intinya kalau kita pengen sukses itu keberanian, ya, dan jangan lupa berdoa, ya, itu aja. Terima kasih Pak sudah hadir di podcast kita kali ini. Mengakhiri dengan sama-sama mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.